Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku muslimin dan muslimat dimanapun berada, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'da. Kembali ngaji hadis Nabi Muhammad SAW, masih dalam bab zakat dan sedekah. Judul pagi hari ini adalah Rasulullah SAW melarang kita mencela sedekah yang sedikit. Baik, sebagai pengantar latar belakang, bahwasanya berbeda dengan zakat, sedekah ini tidak ada nisabnya, ukuran minimalnya. Maka seseorang yang ingin mendapatkan keutamaan sedekah atau melihat seorang yang fakir miskin membutuhkan, kemudian dirinya ini lebih pada waktu itu, maka dia bisa bersedekah sesedikit apapun, sekecil apapun, dan ini sangat mulia, sangat utama. Ya, samping itu banyak sekarang lembaga pengelola zakat yang telah berdiri di tengah-tengah masyarakat kita. Yang hal ini perlu kita dorong, kita dukung supaya lebih baik lagi di dalam pengelolaannya. Saya melihat bahwasanya banyaknya lembaga pengelola zakat ini cenderung pada bagaimana menerima zakat dan sedekah, infak, dan sebagainya dari para agniya, para orang-orang kaya. Namun belum terlihat jelas empati atau kepedulian, terutama dari lembaga-lembaga zakat yang telah berdiri ini dalam hal respon cepat terhadap kebutuhan fakir miskin yang membutuhkan harta zakat dan sedekah ini untuk mereka gunakan di dalam mencukupi kebutuhan atau menyelesaikan permasalahan yang sedang mereka hadapi. Kalau yang terjadi, maka bisa jadi fakir miskin ini akan lari pada pihak lain, pada lembaga lain, untuk mencari solusi yang bisa jadi memberatkan dirinya di kemudian hari. Nah, untuk itu perlu satu permulaan, satu inisiatif dari orang kaya dan lembaga-lembaga pengelola zakat untuk menyalurkan zakat ini setiap saat, setiap hari bagi fakir miskin, sehingga tidak terjadi ketika dibuka satu saluran, misalkan makan gratis atau saluran bagian zakat, bagian sedekah, begitu yang mengantri ini bisa beribu-ribu manusia karena saking jarangnya pembukaan saluran pembagian zakat dan sedekah, sehingga berdesak-desakan sampai kemudian ada korban meninggal dunia. Jadi perlu bukan hanya menerima zakat dan sedekah, namun perlu pembagian zakat dan sedekah ini setiap hari, setiap saat, sehingga clear, jelas bahwasanya para agniya ingin menyalurkan, kemudian segera disalurkan, sehingga tidak ada pertanyaan kapan ini zakat dan sedekah akan dibagikan kepada mustahiknya, kapan akan disalurkannya, sehingga tidak terjadi penumpukan. Sebab apa? Rasulullah SAW
Ini ketika berkaitan dengan zakat dan sedekah ini, beliau adalah sifatnya adalah sangat cepat, bahkan ketika sedang hendak sholat pun beliau masih ingat ada kepingan dirham di rumah beliau mengambil dulu kemudian disedekahkan pada fakir miskin yang membutuhkan. Jadi perlu respon cepat sehingga tidak terjadi hal-hal yang buruk begitu. Baik. Nah, sedekahnya sedikit. Baik, kita akan baca hadis berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsani Yahya ibnu Mu'in, hadatsana Bundar, hadatsana Syu'bah, hadatsanihi Bisr ibnu Khalid wa lahu akhbarana Muhammad yakni ibnu Ja'far an Syu'bah an Sulaiman an Abi Wa'il an Abi Mas'ud qala amirna bisadaqati qala kunna nuhammilu qala fatasaddaq Abu Aqil binisfi sha' qala wa ja'a zan bi syai'in aktsaru minhu faqala al-munafiqun innallaha la ghaniyun an sadaqatihi hada wa ma fa'ala hada al-akhar illa ria'an nas wa nazalat a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alladzina yalmisuna al-mutawwi'ina minal mu'minin min sadaqati walladzina la yajiduna illa juhdahum wa lam yalfit bisru bil mutawwi'in. Ya, artinya telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ma'in, telah menceritakan kepada kami Gundar, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari jalur lain, telah menceritakan kepadaku Bishr bin Khalid, lafadznya dari miliknya, telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ja'far dari Syu'bah, dari Sulaiman, dari Abu Wa'il, dari Abu Mas'ud. Dia berkata, amirna, kami telah diperintahkan bisadaqatin untuk bersedekah. Memerintahkan siapa? Saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fanatasodak binisfis sha'. Kemudian Abu Ukail ini bersedekah dengan hanya sedikit, setengah sha'. Kalau satu sha' itu 2,176 ya, atau 2,2 kilo, okay. Maka setengah sha' itu berarti 1,1 kilogram. Kemudian datang seorang laki-laki bersedekah lebih sedikit daripadanya. Datang laki-laki bersedekah sedikit lebih banyak daripadanya. Maka orang-orang yang melihat, orang-orang munafik ini berkata, sungguhnya Allah tidak butuh dengan sedekah orang ini dan tidaklah ia melakukannya kecuali karena riya. Maka turunlah ayat orang-orang munafik itu, yaitu orang-orang yang mencela orang mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela, al-mutawwi'in, orang-orang yang tidak memperoleh untuk disedekahkan selain sekedar kesanggupannya. Jadi al-mutawwi'in inilah sedekah dengan harta yang sedikit, tapi itulah yang mereka miliki. Kenapa? Nahnu nuhammilu ala zuhurina. Mereka adalah pekerja kuli panggul yang terdorong, termotivasi untuk bersedekah, dan mereka bersedekah dari hasil yang mereka dapatkan dari bekerja sebagai kuli tadi yang hasilnya tidak banyak, dan ini sebagian besar yang mungkin disedekahkan. Nisfi sha', setengah sha' itu bagi mereka adalah sesuatu yang luar biasa. Inilah al-mutawwi'in, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Menjawab latar belakang di atas, bagaimana perlunya inisiasi permulaan dari agnia ataupun siapapun, karena sedekah ini tidak dibatasi oleh nisab, tidak dibatasi untuk orang kaya saja, maka siapapun bisa bersedekah dan tidaklah perlu untuk kemudian dicela. Ini kok cuma sedikit, ini kok cuma 1.000, ini kok cuma 2.000. Nah, ini sedekahkan kemudian langsung dimanfaatkan. Ini yang perlu kita renungkan. Biasanya kadang-kadang kita bersedekah 1.000, 2.000 mungkin di kotak amal
satu tempat ibadah begitu, namun kita nggak tahu kapan ini kemudian ditasyarufkan, kemudian diberikan pada yang berhak. Maka yang lebih penting dalam hal ini adalah sedekahnya ya banyak alhamdulillah, sedikit juga jangan dicela, lalu perlu disegerakan untuk ditasyarufkan, diberikan pada yang berhak mustahik, sehingga tidak terjadi kelaparan, kemiskinan yang berkepanjangan. Ya, apa yang bisa kita petik hikmah dari hadis ini? Jadi yang pertama adalah perlunya mempercepat pentasyarupan zakat dan sedekah, sehingga fakir miskin ini bisa cepat menikmati dan tidak terdorong untuk lari pada lembaga lain yang memberatkan di kemudian hari, hutang dan sebagainya. Ya. Yang kedua, ada kalanya kita hanya mampu bersedekah dalam jumlah yang sedikit, namun dengan penuh rasa ikhlas. Ya, punyanya hanya itu, kemudian mungkin seperempatnya kita sedekahkan, mungkin nilainya nggak seberapa, 1.000, 2.000, 10.000 begitu. Tapi itu adalah harta kita yang terbaik, karena pekerjaan kita ya bukan komisaris BUMN, pekerjaan kita hanya kuli, hanya seorang buruh, hanya seorang pegawai kecil, hanya seorang petani. Maka sedekah yang sedikit itulah sedekah yang disebut Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an al-mutawwi'in, sedekah sukarela. Masya Allah. Nah, bagaimana orang yang mencela sedekah yang sedikit tadi? Yang kedua, baik mereka disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifat orang munafik. Jadi kalau kita mencela sedekah yang sedikit, ini memberi kok cuma sedikit. Nah, ini orang yang mencela ini, yang maitu ini disifati dengan sifat orang munafik. Sementara bagi kita yang bersedekah dengan diperlihatkan pada khalayak juga rawan dihinggapi sifat pamer ya. Baik, saudaraku muslimin dan muslimat dimanapun berada, jadi pengumpulan sedekah ada kalanya dilihat oleh orang banyak. Jadi yang banyak ini bisa mungkin niatnya pencitraan, pamer. Yang sedikit ini bisa jadi pelit, kadang-kadang seperti itu ya, serba repot juga. Jadi sedekah ini ya sudah niatnya adalah ikhlas karena Allah, entah sedikit entah banyak. Bagi yang pekerja rendahan ya, ini sedikit itu adalah banyak bagi mereka, dan bagi orang yang kaya raya, yang miliuner dan sebagainya, banyak itu adalah mungkin sedikit menurut dari apa yang harta yang mereka miliki ya. Saudaraku muslimin dan muslimat dimana berada ya, antara sifat pamer dan sifat pelit ini memang saling berkait-kaitan, berkelindan. Ada kalanya kita khawatir riya, kemudian tidak jadi memberi misalkan, atau ada kalanya karena pelit kita hanya memberi sedikit. Nah, ini pandangan manusia ini sungguh sangat merepotkan kalau kita berpacu mengacu pada apa kata orang gitu. Jadi antara riya dan memberi contoh ajakan bersedekah ini jaraknya sangat tipis. Jadi perlu kita menata hati. Mungkin kalau kita pengen bersedekah di hadapan orang banyak, kalanya ini juga harus benar-benar ikhlas gitu ya, tidak karena ingin dipuji. Maka sedekah ini sangat baik apabila sebenarnya dalam hadis itu disebutkan 7 golongan yang nanti akan dinaungi ya Allah, di mana tidak ada naungan pada hari itu kecuali naungan Allah adalah rajulun tasaddaq bi shadaqatin fa akhfaha, lah laki-laki atau seorang yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi, hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yaminu, sampai ketika tangan kanan memberi, ini tangan kiri tidak mengetahui. Jadi sedekah rahasia supaya apa? Tidak dipuji dan tidak dipaidu gitu ya. Nah, hal ini berbeda dengan fakta di lapangan. Banyak ketika kita berbagi sedekah ini atau kita memberi pada orang fakir miskin atau yatim ini, difoto kemudian disebar-sebarkan ya. Beri bantuan makanan, beri bantuan pakaian, beri bantuan apa sedikit amplop begitu, kemudian difoto dulu, kemudian diunggah
di media sosial dan sebagainya. Ini akan membatalkan pahala sedekah kita. Dalam surah Al-Baqarah 262, Allah berfirman, orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahinya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya yang tidak menyakiti hati si penerima, maka mereka memperoleh pahala yang sempurna. Ya, saudaraku, muslimin dan muslimat dimana berada, inilah indahnya agama Islam. Lalu menganjurkan kita untuk bersedekah meskipun sedikit, kemudian segera disalurkan sehingga saudara kita fakir miskin segera menikmati dan tidak lari kepada pihak lain yang pada nantinya memberatkan. Sedekah secepatnya, kita salurkan juga secepatnya. Sebagaimana Rasulullah SAW ini teringat sebelum sholat memiliki dirham, kemudian beliau ambil dulu, berikan dulu kepada fakir miskin, baru kemudian beliau sholat. Inilah akhlak Rasulullah SAW. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan hidayah kepada kita, keluarga kita, anak-anak kita, muslimin semuanya untuk dapat bersedekah dan segera menyalurkan sedekah kita meskipun itu sedikit. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.